Shalom, selamat pagi anak-anak. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 sampai dengan 4. Silakan anak-anak menyiapkan buku, pulpenanya. Dan jangan lupa di-subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video mem selanjutnya. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 menjelaskan pemanfaatan energi alternatif. Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain matahari, angin, air, panas bumi, biogas, dan biomasa. Pulpena halaman 151 sampai dengan 152 latihan muatan IPA KD 3.5. Pertanyaan yang pertama, pilihlah dua sumber energi alternatif berikut, lalu tuliskan nama dan kegunaan sumber energi tersebut bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jawabannya membuat 3 contoh sumber energinya ya. Yang A, nama sumber energinya adalah matahari. Kegunaan sumber energi matahari, mengeringkan pakaian, membantu membuat garam, proses fotosintesis, dan pembangkit listrik. Yang B, nama sumber energinya adalah air terjun. Kegunaan sumber energi air terjun sebagai pembangkit listrik. Yang C, nama sumber energinya ombak. Kegunaan sumber energi ombak adalah sarana olahraga panai dan pembangkit listrik. Pertanyaan nomor 2, bacalah cerita di buku pulpena halaman 151. Berdasarkan cerita tersebut, jelaskan energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan LPG agar warga desa Mekarsari tetap menjalankan aktivitasnya seperti memasak. Nah, jawabannya sumber energi itu adalah sumber energi biogas yang berasal dari kotoran ternak. Energi tersebut sebagai pengganti LPG. Pertanyaan nomor 3, isilah titik-titik berikut dengan pilihan jawaban yang tepat. Yang A, limbah pertanian berupa kulit jagung atau limbah produksi berupa serbuk kayu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jawabannya biomasa. Pertanyaan yang B, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan oleh PLTA adalah jawabannya air. Pertanyaan yang C, kincir angin merupakan sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan. Jawabannya listrik. Pertanyaan yang D, contoh energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah gunung berapi adalah jawabannya geotermal. Pertanyaan yang E, panel surya merupakan alat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi. Jawabannya matahari. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 melakukan wawancara tentang penggunaan energi alternatif. Wawancara merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuanmu mengenai suatu hal. Dengan wawancara, kamu mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli. Kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang diwawancara. Lalu susunlah pertanyaan yang sesuai dan catatlah jawaban yang diberikan oleh narasumber. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam yaitu: yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. 2. Bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. 3. Bergotong royong membangun sarana kebersihan. Dan 4. Menanam bibit pohon di sekitar taman.
Bu Pena halaman 154, latihan muatan PPKN KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, Pak Burhan hidup rukun dan sangat ramah kepada para tetangganya. Suatu hari, Pak RT mengumumkan akan dilaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan dari sampah yang menumpuk. Akan tetapi, Pak Burhan menolak untuk ikut kerja bakti karena ingin istirahat di rumah. Menurutmu, apakah sikap Pak Burhan sudah mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam? Jawabannya, sikap Pak Burhan belum mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Seharusnya Pak Burhan ikut bekerja bakti. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan kewajiban masyarakat dalam menjalankan sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam di tempat berikut. A. Sungai yang telah tercemar oleh sampah dan limbah pabrik. Kewajiban warga di sekitarnya adalah bergotong royong membersihkan sungai dari sampah dan bersama-sama dengan pemerintah menghimbau pabrik yang ada di sana memiliki saluran pembuangan sendiri. Kemudian B. Sampah yang berserakan di tepi pantai. Kewajiban bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di tepi pantai. C. Hutan yang gundul. Kewajiban bergotong royong dengan pemerintah menanam kembali hutan yang gundul. Pertanyaan nomor 3. Menurutmu, apa kewajiban masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir untuk menjaga lingkungan dan mencegah banjir? Jelaskan. Jawabannya, kewajiban mereka adalah membuang sampah ke tempat sampah, seminggu sekali melakukan kerja bakti membersihkan selokan dari sampah yang tersumbat, bersama-sama dengan pemerintah menanam pohon untuk menambah daerah resapan air. Pertanyaan nomor 4, bagaimana sebaiknya sikap kita jika warga sekitar mengajak untuk ikut kerjasama dalam melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam? Jelaskan. Jawabannya, ikut serta karena menjaga kelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita bersama. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan wawancara yang pertama, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? 2. Apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Nah, itu contoh pertanyaannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan kita hari ini. Shalom.